Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Saputra Wildantara dengan NIM digit terakhir 0119 dari kelas D. Sini saya akan mendemokan tentang project IoT, yaitu yang kontrol dan monitoring multisensor. Tapi di sini yang menggunakan dua Walkwi ya. Nah, langsung aja kita di bagian Walkwi-nya. Dan di sini saya menggunakan sensor DHT22 yang tersambung ke MCU ESP32 dan juga ada sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, ini di bagian DHT-nya saya sambungkan. Datanya saya masukkan ke pin 22 dan untuk light-nya atau cahayanya saya sambungkan ke pin 34. Ini untuk setup kodenya. Kira-kira seperti ini setup kodenya. Jadi dia menggunakan nanti kan ada dua Walkwi yang digunakan. Ini buat yang node sensornya atau node untuk membaca datanya, dan ini node buat aktuatornya atau yang apa namanya, si aktuatornya ini nanti kondisinya tuh bakal berubah berdasarkan kondisi dari si node sensornya. Jadi berdasarkan data yang dibacanya. Nah, di sini saya menggunakan aktuator servo yang terhubung ke SP32 juga. Nah, si aktuatornya ini nanti dia akan ini akan bergerak membuka menutup sekitar dari 0 hingga 90 derajat. Ada tiga kondisi, yaitu kondisi 0 derajat, 45 derajat, dan juga 90 derajat. Nah, ini nanti datanya masuk dari si microcontrollernya ini. Jadi node ini ngambil dari ThingSpeak, atau datanya itu ngambil dari ThingSpeak, di mana dia tuh si node sensornya tadi dia ngirim ke ThingSpeak, lalu dari ThingSpeak-nya diambil oleh si node aktuatornya ini. Nah, nanti kondisinya ada berdasarkan 3, 0 ketika dia suhunya normal, yaitu sekitar 25 hingga 40, dan cahayanya juga normal di 2000 hingga 3000. Terus nanti ada juga di bagian 45 derajat. 45 derajat membukanya itu ketika mana ya? Nah, ini dia kondisionalnya. Jadi dia ketika 45 derajat, ketika temperaturnya di atas 40 dan juga cahayanya di bawah 2000. Lalu ada juga di kondisi 90 derajat, dia ketika temperaturnya kurang dari 25 derajat dan juga cahayanya lebih dari 3000. Oke, langsung mungkin saya coba jalankan aja. Nah, ini kondisi posisi servo di 0 derajat, yaitu ketika karena dia temperaturnya di antara 25 hingga 40. Jadi dia termasuk ke temperatur normal, dan juga cahayanya di atas di 3092 ya. Nah, ini kenapa dia masuk ke kondisi 0 derajat? Karena dia masuk ke kondisi else, di mana temperaturnya tuh di antara 25 hingga 40, tapi dia light-nya itu atau cahayanya tuh dia lebih dari 3000. Nah, dia masuknya ke else ini. Coba kita ubah di bagian node sensornya. Kita ubah ke biar 45 derajat tuh lebih dari 40. Berarti kita set suhunya lebih dari 40. Dan cahayanya dikurang dari 2000. Nah, ini di illumination ini semakin besar, semakin kita geser ke kanan, nanti cahayanya dia bakal semakin redup. Kenapa? Karena nanti dia ada thresholdnya tuh di berapa ya? Ya, intinya nanti dia iluminasi semakin kita besarkan, dia cahayanya atau si light-nya ini akan semakin redup.
Nah ini kita contoh nih, kita temperaturnya kita set tinggi dan juga cahayanya kita redupkan, yaitu di bawah 2000. Nah ini dia akan sudutnya berubah ya, dari yang tadinya ke atas 0 derajat, jadi 0 derajatnya mulai dari atas, terus menambah 45 derajat searah jarum jam, karena dia masuk ke kondisi ini, temperaturnya lebih dari 40 dan juga light value-nya di 1200, which is kurang dari 2000. Lalu coba kita buat dia menjadi 90 derajat. 90 derajat berarti dia tadi suhunya kurang dari 25 dan juga value-nya light value lebih dari 3000, berarti kita kecilkan. Dan dia light value nanti, nah dia langsung 90 derajat. Light value tuh maksimalnya itu di sekitar 4000-an lebih, ya 4100 mungkin ya. Makanya kalau kita mentok ke kiri dia di sekitar 4000-an, tapi kalau kita mentok ke kanan nanti dia akan mengecil. Lalu nanti data-data dari node sensornya ini akan dikirim ke ThingSpeak, yaitu platform IoT yang saya gunakan. Nah ini data-data dari yang sebelumnya sudah terbaca, yang sebelumnya sudah dikirim dari Bokwee di bagian sensor.